Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi kakak. Belum bangun nih kak? Belum kak. Kayaknya belum sadar deh. Coba. Oke, coba kakak Loita yang sapa ya, harus lebih semangat. Selamat pagi adik-adik. Pagi kakak. Wah masih Setengah sadar. Setengah sadar. Kayaknya harus berdua nih kak yang nyapa, Iya bersemangat. benar. Coba 1, 2, 3. Selamat pagi adik-adik. Pagi kakak. Wah itu baru semangat Ya, kak. baru Semangat di tahun baru. Bener banget kak Gep. Sekarang kan udah tahun 2021 adik-adik. Wow. Yeay. Wah nggak nyangka ya kak. Sekarang juga udah bulan Februari ya kak ya? Bener banget kak, udah memasuki bulan Februari nih. Tapi ada yang aneh gak sih kak? 2021 tahun baru, tapi kita masih di rumah aja nih kak Gep. Iya kak, soalnya wabahnya masih menyebar nih. Wabah apa ya kira-kira? Kakak tahu wabah apa? Wabah apa ya? Duh kakak lupa. Apa ya adik-adik? Ada yang tahu nggak? Wah bener banget nih kak Gep. Pinter-pinter emang anak-anak. Namanya Corona. Corona. Nah itu masih menyebar teman-teman. Jadi kita masih di rumah aja. Tapi jangan sedih adik-adik, kita harus tetap bersuka cita. Karena kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus adik-adik. Betul. Dengan lagu ini nih, apa nih kak Gep lagu pertama kita? Lagu pertama kita. Nungguin nggak? Nungguin. Nungguin nggak? Kita mau nyanyi. Bagaimana aku harus mengatakannya. Kalau kayak gitu bangkit berdiri semuanya. Iya Yang di dong. rumah kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita Yuk, mau berdiri, nyanyi berdiri. dengan semangat. Pakai gerakannya ya. Oke. Ikutin kakak. Bagaimana aku harus mengatakannya. Perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhanku, tolong aku mengatakannya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Tunjuk orang tuanya. Ku lihat di wajahmu kemuliaan raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kita ulang sekali lagi ya. Lebih semangat ya. Semangat. Bagaimana aku harus mengatakannya. Perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhanku, tolong aku mengatakannya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Tunjuk kakak abangnya. Ku lihat di wajahmu kemuliaan raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Wah, kelihatan udah semangat nih kak. Iya nih, Kak. Kalau gitu kita mau berdoa dulu Boleh. untuk memulai kebaktian kita, oke? Sekarang semuanya duduk, duduk yang manis, oke? Lipat tangannya. Kakak udah nggak mau lagi dengar ada suara. Oke, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita bersatu di dalam doa. Gak usah ikutin kakak ya teman-teman.
Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami selama 1 malam tadi. Tuhan Yesus, berkati hari ini supaya hari ini bisa menjadi hari yang lebih indah daripada hari kemarin. Tuhan Yesus, hari ini kami mau memulai kebaktian kami. Tuhan yang berkati kami supaya kami bisa mendengarkan dan mengerti akan firman-Mu hari ini. Ini doa kami ya Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Wah, kita udah siap nih Kak buat Udah dong, memuji Kak. Tuhan lagi kan? Kalau gitu kita bangkit lagi berdiri. Ayo, Ayo berdiri. semangat. Ini pagi ya Kak, masa Iya dong. pagi-pagi lemes-lemes? Wah, nggak Atau boleh. masih ngantuk, masa masih ngantuk? Nggak boleh. Pokoknya berdiri semua. Berdiri yang tegap kayak Kakak. Berdiri yang tegap. Mana nih? Coba Masih kita ada. lihat dulu deh, adik-adiknya udah pada siap belum Kak nih? Ih, kayaknya Coba. ini Abang Tristan masih duduk nih Kak. Ayo dong Bang, berdiri Iya, Bang. Wah, tuh langsung buru-buru tuh Kak. Iya nih Bella juga kayaknya masih duduk. Ini ayo berdiri. Wah, kita harus semangat pagi-pagi Iya, ya kan bener Kak. banget. Kalau gitu kita mau nyanyi sayang, disayang, oke? Ayo gerakan ya adik-adik. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, haleluya. Glory, puji Tuhan. Glory, haleluya. Glory, puji Tuhan. Kita ulang sekali lagi Kak. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, haleluya. Glory, puji Tuhan. Glory, haleluya. Glory, puji Tuhan. Wah, Kakak mau tanya lagi nih Kak. Siapa di sini yang mau disayang sama Tuhan? Angkat tangannya. Aku mau. Udah angkat semua nih Kak. Wah. Berarti semua anak-anak kelas balita sama kelas kecil mau disayang Tuhan. Iya nih kayak yang di belakang nih. Ada yang tahu ini gambar apa? Gambar apa ini adik-adik? Ini gambar Tuhan Yesus sama adik-adik. Wah, siapa yang mau ketemu sama Tuhan Yesus? Angkat tangannya. Angkat tangannya. Baru setengah nih. Siapa yang mau ketemu sama Tuhan Yesus? Angkat tangannya. Wah, berarti Tuhan Yesus itu baik ya Kak ya? Baik dong, Kak. Karena dia mengasihi anak-anak nih kayak gini. Wah, keren. Wah Kak, kayaknya sebentar lagi kita bakalan dengerin firman Tuhan nih Wah, Kak. bener nih Kak. Berarti harus siapin apa sih Kak kalau kita mau dengerin firman Tuhan? Siapin Alkitab, siapin hati kita. Gak boleh Benar. ada lagi yang ngobrol atau colek-colek papa-mamahnya atau adiknya. Gak boleh ada yang jel-jel lagi ya. Benar. Sekarang udah duduk manis, kalian semua udah rapi. Kita mau siapin hati kita. Nah, oke. Siap dengerin firman Tuhan teman-teman? Wah, masih setengah. Coba sekali lagi Kak. Masih semangat mau dengerin firman teman-teman? Wah, sudah. Kita nggak boleh terlalu lebay karena kita mau masuk firman. Ya. Oke? Sebelum itu kita mau nyanyi lagu apa Kak? Kita mau menyanyi lagu Mengasihi. Oke, urutannya sungguh melayani, mengasihi, mengampuni. Oke, mainkan Kakak.
firman dan kita akan berdoa firman yang akan dipimpin oleh Kak Dora. Silakan Kak Dora. Cik. Halo adik-adik, apa kabarnya nih? Kita udah masuk bulan yang baru ya, bulan kedua di tahun 2021 ini. Nah sekarang kita akan mendengarkan cerita Tuhan. Kakak minta semua sudah tertib ya duduknya. Sudah pegang Alkitab, boleh disiapin kalau belum. Buat adik-adik Batita boleh ya, nanti dibantu mama papanya ya. Oke, sebelum kita dengar cerita Tuhan, kita mau bersatu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa, karena pagi hari ini Tuhan sudah bangunkan kami untuk kami bersiap-siap sekolah minggu. Tuhan Yesus, kami sudah bernyanyi memuji nama Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau mendengarkan cerita Tuhan. Kiranya Tuhan yang berikan kami telinga yang mau mendengar apa yang disampaikan oleh kakak guru kami ya Bapak. Supaya kami tetap tertib sampai sekolah minggu ini selesai. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Oke. Oke adik-adik, sekarang yang sudah pegang Alkitab, boleh dibuka ya dari kitab Lukas. Lukas ada di perjanjian lama atau baru ya? Oke, Lukas ada di perjanjian baru, boleh dibantu adik-adik Batita sama mama papanya buat bantu buka Alkitabnya. Adik kelas kecil boleh dibuka dari kitab Lukas, pasal yang 10. Kita akan baca dari ayat 25 sampai 37. Oke, kakak kasih waktu yang sudah boleh katakan amin. Oke, udah amin ya. Sekarang kakak akan bacakan dari sini. Adik-adik boleh perhatikan ya Alkitabnya masing-masing. Kita akan baca dari judulnya Orang Samaria yang Murah Hati. Ayat 25. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya. Dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setelah ia setengah mati keadaannya ya. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyirami dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Oke adik-adik Batita kecil yang di rumah, judul kita hari ini seperti yang tadi udah dilihat di thumbnail kita ya, orang Samaria yang baik hati. Kalau di perikop
bacaan kita orang Samaria yang murah hati. Hampir sama ya, baik hati seperti murah hati itu artinya hampir sama. Oke, sekarang kakak akan tunjukkan gambar yang tadi kita udah baca di Alkitab supaya kita lebih paham ya cerita firman Tuhan hari ini. Nah, adik-adik boleh lihat gambar di samping layar kalian ya. Di situ ada seorang bapak-bapak yang lagi berjalan bersama keledai tunggangannya, dia baru turun. Dia dari kota Yerusalem, dia menuju kota Yeriko, dia berjalan dengan keledainya sendirian. Kalian boleh lihat di situ. Nah, setelah itu datang siapa tadi? Penyamun-penyamun atau biar lebih ngerti, perampok yang merampok dia habis-habisan. Seperti yang kalian lihat di gambar samping layar kalian. Perampoknya itu ada lumayan banyak ya adik-adik, dan dia bapak-bapak itu setelah dirampok dia dipukuli atau dilukai habis-habisan. Seperti yang kalian lihat di gambar samping layar kalian ya. Kejam banget ya itu perampok-perampok itu udah merampok, korbannya dilukai lagi. Nah setelah itu kalian lihat lagi di situ ada seorang imam yang lagi bawa keledai juga. Tapi adik-adik lihat tuh sikapnya dilewatin gitu aja ya. Dari sebelah jalan dia cuman lihat. Sebelumnya dek. Sebelumnya, gambar sebelumnya. Nah dia cuman lihat, oh ada orang terluka. Oh ya udahlah, cuek aja, lewat aja. Dan adik-adik kakak mau kasih tahu, imam ini adalah ahli agama. Artinya ya pada saat itu dia orang yang tahu tentang firman Tuhan. Tapi yang diperbuatnya tidak seperti firman Tuhan ya. Nah setelah itu baru ada lagi orang kedua nih. Oke boleh next. Ini adalah seorang suku Lewi ya adik-adik. Dia juga cuma lihat dari seberang jalan. Udah lihat orangnya tergeletak gitu, dia nggak bantuin juga. Dia lewat aja, sama sikapnya seperti imam tadi. Nah untuk yang orang ketiga ini, boleh next gambarnya bang. Nah di sini ada seorang suku Samaria, orang Samaria. Begitu dia lihat bapak-bapak ini sedang tergeletak dan penuh luka di badannya, hampir setengah mati ya, keadaannya hampir mati. Dia ini langsung turun dari keledai tunggangannya. Dia hampiri dan lihat ekspresinya, dia panik ya. Dia merasa kasihan adik-adik. Dia sedih ngelihat kondisi bapak-bapak yang dirampok tadi. Dan setelah itu yang dilakukan oleh orang Samaria ini, dia balut nih luka-lukanya. Saat itu diberi juga minyak dan anggur untuk membantu ngobatinya ya. Adik lihat di situ orang Samarianya dengan telaten ya. Dan mereka atau orang Samaria ini enggak itu ya adik-adik, enggak meminta pamrih atau apa-apa. Dia hanya tergerak belas kasihan karena keadaan bapak-bapak yang dirampok tadi. Dan setelah itu orang Samaria ini menaikkan ke keledai tunggangannya untuk dibawa ke penginapan. Setelah di penginapan dirawatlah semalaman. Dirawatnya juga dengan sepenuh hati ya. Kalian boleh lihat di gambar di samping layar kalian. Nah adik-adik, setelah paginya seperti di firman Tuhan kita tadi, si Samaria ini memberikan 2 dinar untuk biaya penginapan untuk orang yang tadi dibantunya ya, bapak-bapak yang tadi dibantunya. Setelah itu dia pergi, dia nggak minta balasan ya adik-adik, dia pergi. Dan tadi kalian boleh lihat ya, di pertama tadi orang ahli Taurat mau mencobai Yesus. Dia mau nanya, kayak gimana sih biar kita mendapatkan hidup yang kekal Tuhan. Nah ini tadi ilustrasi gambarnya ya adik-adik, Tuhan Yesus sedang berbicara sama ahli Taurat tadi. Dan Tuhan Yesus menjelaskan kalau untuk mendapatkan hidup yang kekal kita harus melakukan 2 hukum kasih. Yang pertama, mengasihi Tuhan Allah kita.
Tuhan Allah kita siapa? Tuhan Yesus Kristus. Gimana Kak cara mengasihi Tuhan Allah kita? Ya kalau kita masih kecil saat ini, kita mendengarkan cerita Tuhan. Itu termasuk mengasihi Tuhan ya. Dan juga yang pasti melakukan firman Tuhan. Adik-adik, orang yang tua kita hormati, termasuk orang tua kita yang terutama kakak atau abang kita, dan mungkin yang punya adik juga dikasihi adiknya ya, jangan dimarah-marahin, jangan dijail-jailin. Nah itu adalah cara kita mengasihi Tuhan, melakukan firman Tuhan. Dan yang kedua, hukum kasih yang kedua adalah mengasihi sesama manusia. Nah mengasihi sesama manusia seperti yang tadi Tuhan Yesus udah ceritakan atau jelaskan kepada orang ahli Taurat ini, diumpamakan seperti 3 orang yang tadi dalam cerita kita tadi. Yang pertama siapa? Ada imam atau dia adalah ahli agama, orang yang tahu banget firman Tuhan, sampai dia hafal banget isi firman Tuhan, tapi nggak melakukan isi firman Tuhan. Tadi kan kita udah lihat ya, dia cuek aja tuh ngelihat orang yang tergeletak, yang sedang kesakitan, dia lewat aja gitu dari seberang jalan. Nah yang kedua tadi ada orang suku Lewi yang dianggap hebat juga adik-adik orang suku Lewi ini. Tapi perbuatan atau sikapnya tadi kita lihat ya tadi dia juga cuek aja. Dia lewatin aja tuh bapak-bapak tadi yang kesakitan. Nah yang patut kita contoh adalah orang Samaria. Orang yang ketiga ya adik-adik. Orang yang ketiga, orang Samaria, bapak-bapak yang tadi menolong dengan penuh belas kasihan tanpa pamrih ya, tanpa imbalan, dengan sepenuh hati merawat dari mulai membalut luka-luka bapak yang tadi kesakitan tadi, dibawalah ke keledai tunggangannya, dibawalah ke penginapan, dirawat semalaman, dan setelah itu paginya dia meminta tolong kepada orang penginapan untuk membantunya juga. Nah adik-adik, dari 3 orang tadi yang patut kita contoh adalah orang Samaria yang baik hati tadi, seperti judul kita hari ini, orang Samaria yang baik hati atau murah hati. Adik-adik, kakak mau kasih tahu ya, kalau tadi imam yang tadi lewat tuh, yang tadi ngerasa besar, tahu tentang firman Tuhan, dia itu tahu sesama kita harus ditolong. Tapi menurut dia sesama dia itu ya sesama orang hebat, bukan orang yang penuh penderitaan, bukan. Jadi dia cuek aja tuh tadi ngelihat ada yang kesakitan, ada yang menderita, ada yang dirampok. Nah itu sikap yang gak baik ya adik-adik. Itu menurut dia sesama manusia, menurut dia seperti orang Lewi tadi juga. Menurut dia orang yang sama dia itu ya yang hebat juga, yang besar gitu, bukan yang penuh dengan penderitaan. Tapi adik-adik, orang yang ketiga, orang Samaria yang baik hati ini menolong tanpa ngelihat dia agamanya apa, dia suku apa, dia orangnya kaya atau berkekurangan atau gimana. Dia menolong dengan sukarela adik-adik. Dia bantu semampunya, dia bantu sampai memberi perawatan semalaman tadi. Nah, maksud Tuhan Yesus, orang sesama kita manusia itu bukan dilihat dia cantik, dia kaya, dia pintar, tapi sesama kita manusia dengan segala keadaannya ya adik-adik. Kakak mau kasih pesan nih buat adik-adik yang masih kecil, mungkin yang udah sekolah, adik-adik kelas kecil, gak boleh tuh ya pilih-pilih teman. Gak mau Kak, aku mau temenan sama dia aja soalnya dia suka jajanin aku. Mau sama dia pelit. Sama yang lain juga aku gak mau dia soalnya suka jahil. Gak mau temenan sama dia. Gak boleh adik-adik. Sesama kita adalah semua manusia dengan segala keadaannya adik-adik. Jadi kita gak boleh pilih-pilih mau dia agamanya apa, dia sukunya orang Karo atau suku yang lain, gak boleh ya. Kita harus mengasihi sesama kita. Nah itulah hukum kasih yang kedua. Jadi sekarang kita mau belajar ya, Tuhan Yesus sudah mengingatkan kita tentang hukum kasih supaya kita beroleh hidup yang kekal.
Seneng kan kalau kita bersama Tuhan Yesus di surga nanti kan? Kita akan belajar mengikuti perintah Tuhan dengan melakukan 2 hukum kasih ini. Yang pertama, mengasihi Tuhan Allah kita, Tuhan Yesus yang sudah menciptakan kita, yang sudah menebus dosa kita, dan sudah mengampuni kita. Dan yang kedua, sesama kita tanpa memandang bagaimanapun keadaannya ya adik-adik. Oke. Siap ya, kita mau menyatakan tekad bahwa kita akan menolong sesama kita apapun keadaan teman kita saat itu ya. Oke? Oke, kakak percaya adik-adik, batita dan kecil, anak-anak yang baik, yang good. Oke? Nah sekarang kakak mau minta tolong nih buat adik-adik kelas kecil, terutama ya. Tadi kakak sudah jelaskan kalau misalnya orang yang ketiga adalah orang Samaria itu yang melakukan kebaikan kepada bapak-bapak yang sedang kesakitan habis dirampok tadi. Kakak akan jelaskan, nanti kalian boleh ulangin atau kalian respon ya. Pertanyaan kakak ini nanti boleh dibales di grup WA kelas kecil, oke? Kakak akan jelaskan, nanti adik-adik boleh ikutin dari rumah masing-masing. Yang pertama tadi yang dilakukan oleh orang Samaria yang baik hati adalah dia turun dari keledai tunggangannya, dia melihat dan menghampiri orang bapak-bapak yang kesakitan tadi ya. Setelah dia hampiri, dia panik kan tadi ya. Terus dia balut luka-lukanya, dia bersihkan dengan minyak dan anggur. Setelah itu dia naikkan ke keledai tunggangannya. Dia bawa ke penginapan dan dirawat semalaman. Setelah itu dia berikan uang sewa penginapan 2 dinar kepada pemilik penginapan. Jadi pertanyaan kakak, apa yang dilakukan oleh orang Samaria, kebaikan apa yang dilakukan oleh Samaria berurutan ya kepada bapak-bapak yang tadi kena kerampokan. Oke, kakak tunggu jawaban kalian, nanti boleh berupa video, boleh? Kakak bisa lihat muka kalian juga ya. Atau boleh berupa pesan suara, voice note, boleh. Kakak juga kangen sama suara kalian. Dan yang ketiga boleh lewat chat juga boleh. Oke, nanti yang boleh bisa jawab pertanyaan kakak tadi, kakak akan kasih poin. Siapa ya nanti yang bisa dapat poin? Boleh ya buat kelas kecil. Silahkan nanti kakak tunggu ya sampai hari ini. Oke, siap? Oke, sekarang kakak akan tutup firman kita. Kita akan menyatakan tekad bahwa kita akan menolong sesama manusia apapun keadaannya. Artinya nggak pandang bulu ya. Pandang agama, pandang suku, pandang status sosial, mau kaya, mau kekurangan. Nah itu adalah sesama kita yang perlu dibantu kalau dia perlu bantuan kita. Oke? Siap. Sekarang kita akan berdoa, tutup firman kita, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa karena hari ini Tuhan masih menjaga dan memberkati kami. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa untuk hari ini firman yang sudah disampaikan kakak guru. Kami mau bertekad ya Bapa dan kami juga mau belajar untuk mengasihi sesama kami manusia tanpa memandang bulu, baik agama, suku, ataupun status sosial. Tuhan Yesus, ajar kami juga yang terutama ingin belajar mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati kami dan melakukan perintah Tuhan Yesus dengan sebaik mungkin. Terima kasih ya Bapa, inilah doa dan permohonan kami serahkan kebaktian kami selanjutnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke, kakak kembalikan ke kakak MC kita, Kak Gepi dan Kak Loi. Dadah. Dadah kakak. Wah, gimana tadi teman-teman? Bagus kan firman hari ini? Bagus banget Kak Gep. Coba sekarang aku mau tanya Kak Loi, hari ini firman kita tentang orang Samaria Kak Gebi. bener, orang Samaria. Terus
orang Samaria ini ngapain ya Kak? Tadi adik-adik lihat nggak tuh? Itu jadi Oke. kuis nanti Kak, jangan kasih tahu Oke, Kak. oke, Kak. Kalau dikasih tahu nanti tahu adik-adiknya. Iya ya, nanti mereka langsung dapat hadiah semua. Iya dapat hadiah. Susah nanti kan Iya, kita Kakak bingung milihnya. nanti. Iya. Berarti tadi orang Samaria itu pit. Nanti dikirim di grup ya, Kak. Nah, nanti kita lihat di grup ya. Siapa yang poinnya bisa loh, jawab. Kak. Bener Bener. kan? Oh iya dapat poin. Nah, siapa yang mau dapat poin jawab paling cepat. Oke? Iya kan Kak? Betul dong. Oke, Nanti mantap. ada hadiahnya ya, Kak. Yang penting gini teman-teman, intinya kita nggak boleh membeda-bedakan orang ya kan Kak? Bener banget, Kak Misalnya Ge. nih, Kak Gebi kan jatuh nih misalnya. Terus kalau Ita ini nggak mau temenin kakak, nggak mau bantuin kakak karena bukan temenan. Iya, Itu nggak boleh kan Kak? Gak boleh banget. Jadi harus saling membantu. Saling membantu. Gak boleh ngebeda-bedain ya. Bener, kayak apa sih, kalau kan rambutnya panjang, aku rambutnya pendek, jadi kita nggak boleh temenan. Masa kayak gitu? Gak boleh. Nggak boleh kan Kita Kak? semua sama di mata Tuhan ya adik-adik. Bener. Jadi harus saling membantu, mengasihi, dan mengampuni kayak lagu kita yang tadi. Iya benar. Oke Kak, sekarang kita mau Persembahan, Kak. persembahan. Oke, siapin persembahannya. Jangan di apa ya namanya Kak? Jangan Dikuel. Dilipat yang bagus. Dilipat yang rapi. Terus nanti kasih ke mamahnya. Biar mamahnya kasih ke kita. Oke? Mainkan Kak. Kami bawa korban pujian ke rumah-Mu, oh Tuhan. Juga korban kegirangan ke rumah-Mu, oh Tuhan. Korban ucapkan syukur kami persembahkan bagi-Mu, dan korban kegirangan itu juga bagimu. Oke. Wah Kak, nggak kerasa nih kita udah mau beres nih Iya Kak. nih, kita Ya, mau pisah. kita Tapi ada mau pengumuman gak nih, Kak? Oh iya pengumuman, ini bakalan jadi pengumuman yang bagus, Kabar baik buat kabar kita semua. baik. Karena setiap minggu kedua ya kan Kak? Ya, dua sama Minggu kedua keempat. sama keempat kita bakalan pakai Google Meet. Wah, jadi kita bisa ketemu langsung sama teman-teman. Wow, kakak udah kangen banget. Kakak udah kangen banget ngelihat mukanya Bella, Tristan, Ben Hur, terus Mika. Wah, pokoknya Banyak kakak banget udah semua. kangen banget sama adik-adik. Terus yang kelas kecil juga kita bakalan disatuin ya. Kelas batita dan kelas kecil bakalan digabungin untuk sementara waktu. Oke? Oke, Kak. Sip. Ada lagi Kak? Udah sih, Kak ya. Cukup. Wah, nggak kerasa kita udah mau bubar nih Kak. Kita Iya. akan berpisah. Kita juga berpisah ya Kak ya? Berpisah. Ya, Sedih banget. Sedih banget. Enggak, jangan sedih. Kita ketemu minggu depan, Bener betul? banget. Iya. Berarti minggu depan di Google Meet. Oke, nanti buat linknya bakalan di-share di grup kelas masing-masing. Oke. Oke, sebelum ditutup nih Kak, kita mau nyanyi lagi satu lagu terakhir. Biar lebih semangat. Berdiri ya Kak? Berdiri dong, Kak. berdiri. Kita mau nyanyi anak sekolah minggu, dengarlah. Oke? Oke, Kak. Mainkan Kak. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang baik, nanti masuk
menutup kebaktian kita dan bakalan dibawain sama yang bawa firman tadi. Siapa coba? Masih inget nggak? Masa lupa? Kak Dora. Jeng jeng jeng. Oke adik-adik, sekarang ibadah kita sudah selesai. Kita akan berdoa untuk tutup ibadah kita. Semua dari rumah lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Jangan lagi ada yang ngintip-ngintip atau masih bercanda-bercanda. Sekarang kita mau bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus karena pagi ini Tuhan masih menjaga dan memberkati kami. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan juga sudah memberkati ibadah sekolah minggu kami hari ini berjalan dengan baik. Tuhan Yesus, Tuhan berkati juga untuk kesehatan kami semua di sini ya Bapa, untuk teman-teman kami ya Bapa, dan juga untuk kakak guru kami, orang tua kami. Tuhan berkati untuk kesehatan mereka, juga berkati ya Bapa rezeki orang tua kami. Kami juga berdoa untuk persembahan kami, kiranya persembahan ini bisa menjadi berkat dan harum bagi gereja Tuhan saja. Terima kasih ya Bapa, kami juga akan berpisah sebentar lagi. Tuhan yang sertai kami sepanjang minggu ini ya Bapa. Mungkin kami ada yang masih PJJ ya Bapa, pembelajaran jarak jauh. Kiranya Tuhan tidak mengurangi sukacita kami untuk mengejar cita-cita kami ya Bapa, untuk memperoleh nilai yang baik ya Bapa. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa ya Bapa untuk kakak guru hari ini ya Bapa yang bertugas melayani ya Bapa, untuk Kak Gebi, Kak Loi dan juga Kak Dora. Kiranya Tuhan yang berkati ya Bapa buat setiap apa yang mereka kerjakan ya Bapa. Kiranya juga bisa menjadi berkat bagi orang sekitar mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kita sama-sama doa Bapa kami ya. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.